Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membeli parfum dengan wangi yang harum sekali, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan di hati, ini parfum ada alkoholnya nggak ya? Kalau ada, apakah sholatku tetap sah? Pertanyaan sederhana ini ternyata sering sekali muncul dalam keseharian kita. Banyak muslim merasa ragu, bahkan ada yang sampai takut sholat dengan pakaian yang terkena parfum karena khawatir ibadahnya tidak diterima. Padahal, kalau kita pahami dengan tenang, Islam memberikan penjelasan yang jelas dan mudah. Sebagian besar parfum yang beredar di pasaran memang mengandung alkohol. Alkohol digunakan sebagai pelarut agar aroma parfum bisa cepat menyebar. Disinilah muncul kebingungan. Sebagian orang mengira kalau ada alkohol berarti najis. Kalau najis, otomatis sholat tidak sah. Tapi apakah benar begitu? Dalam fikih, ulama memang berbeda pendapat. Ada yang menyamakan alkohol dengan khomer, minuman yang memabukkan sehingga dihukumi najis. Tetapi banyak ulama lain berpendapat bahwa alkohol secara zat tidak najis. Yang haram adalah meminum sesuatu yang memabukkan, bukan sekadar zat alkoholnya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa parfum yang mengandung alkohol tidak otomatis najis. Maka, jika kita sholat dengan pakaian atau tubuh yang terkena parfum beralkohol, sholat kita tetap sah menurut mayoritas pendapat ulama kontemporer. Bayangkan, kita sedang di kantor atau di perjalanan, masuk waktu sholat, dan kita semprotkan parfum agar lebih wangi. Apakah harus ganti baju dulu? Ternyata tidak perlu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia pun menegaskan bahwa alkohol dalam parfum tidak termasuk najis, sehingga tidak menghalangi sahnya sholat. Jadi, kita bisa lebih tenang dalam beribadah. Lebih dari itu, memakai wewangian sebelum sholat justru termasuk sunnah yang dianjurkan. Rasulullah SAW sangat menyukai wewangian. Dalam sebuah hadis, beliau menyebutkan bahwa salah satu hal dari dunia yang beliau cintai adalah wewangian, dan sholat menjadi penyejuk hati beliau. Artinya, parfum bukan hanya boleh, tapi bisa menjadi penyempurna ibadah kita selama parfum tersebut tidak berasal dari bahan yang jelas haram. Namun tentu saja, ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai parfum yang kita gunakan terlalu menyengat sampai mengganggu orang lain, apalagi di masjid. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita memakai wewangian untuk menghormati diri kita sendiri, untuk menghormati sesama, dan yang paling utama, untuk menghormati Allah saat kita berdiri di hadapannya. Kalau kamu masih ragu, sekarang banyak sekali parfum halal yang beredar. Ada label halal, ada yang non-alkohol, dan ada juga yang berbahan natural. Itu bisa menjadi pilihan aman untuk hati yang lebih tenang. Tapi kalau yang kita punya hanyalah parfum biasa yang mengandung alkohol, tidak perlu khawatir berlebihan. Sholatmu tetap sah selama parfum itu bukan najis. Saudaraku, jangan sampai keraguan kecil ini membuat kita berat melangkah dalam ibadah. Islam itu agama yang mudah, bukan untuk menyulitkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi, jangan sampai rasa takut berlebihan justru menjauhkan kita dari ketenangan sholat. Kesimpulannya sederhana, sholat dengan parfum beralkohol tetap sah. Tidak perlu dilepas, tidak perlu ganti pakaian, selama parfum itu bukan najis. Bahkan kalau kita niatkan memakai wewangian sebagai sunnah Rasulullah, insya Allah bisa menjadi tambahan pahala bagi kita. Maka, mulai sekarang jangan ragu lagi. Pakailah parfum dengan bijak, jangan berlebihan, dan niatkan untuk menghormati Allah saat kita berdiri dalam sholat. Karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Semoga penjelasan ini memberi ketenangan dan keyakinan dalam ibadah kita. Terima kasih sudah mendengarkan di channel Lentera Hati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan dengan ilmu yang sederhana namun bermanfaat. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kita penuh keberkahan, menjaga hati kita tetap suci, dan menerima setiap sholat kita dengan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.